Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Said Saparudin, mahasiswa Winsus Karyau, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum dengan NIM 1192041270. Di sini saya mengambil mata kuliah pengantar ilmu politik, di mana kami tugaskan bersama kawan-kawan untuk menjelaskan yang pertama adalah pengertian demokrasi. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negara memiliki hak yang setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi juga mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktek kebebasan politik secara bebas dan setara. Adapun pembahasan yang kedua adalah lahirnya demokrasi, sejarah lahirnya demokrasi. Kata demokrasi pertama muncul pada mazhab politik dan filsafat Yunani kuno di negara Kos atau Athena, dipimpin oleh Cleisthenes, warga Athena yang mendirikan negara yang umum dianggap sebagai negara demokrasi pertama pada tahun 508 sampai 507 sebelum Masehi. Cleisthenes disebut sebagai bapak demokrasi Athena. Demokrasi Athena berbentuk demokrasi langsung dan memiliki dua ciri utama. Yang pertama adalah pemilihan acak warga negara biasa untuk mengisi jabatan administratif dan yudisial di pemerintahan, dan majelis legislatif yang terdiri dari semua warga Athena. Kemudian ada yang ketiga ini atau yang C, jenis-jenis dan macam-macam demokrasi. Yang pertama adalah demokrasi parlementer 1945 sampai 1959. Macam-macam demokrasi di Indonesia yang pertama adalah demokrasi parlementer yang menonjolkan peranan parlementer serta partai-partai. Akibatnya, persatuan yang digalang selama perjuangan melawan musuh bersama menjadi kendor dan tidak dapat dibina menjadi kekuatan konstruksif sesudah kemerdekaan. Adapun yang kedua adalah demokrasi terpimpin. Dari 1959 sampai 1965, macam-macam demokrasi di Indonesia berikut ini adalah demokrasi yang terpimpin. Demokrasi terpimpin ini adalah telah menyimpang dari demokrasi konstitusional dan lebih menampilkan beberapa aspek dari demokrasi rakyat. Masa ini kuat ditandai dengan dominasi presiden, terbatasnya peran partai politik, perkembangan pengaruh komunis, dan peran ABRI sebagai unsur sosial semakin meluas. Adapun yang ketiga adalah demokrasi Pancasila, yakni di era Orde Baru 1966 sampai 1998. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial. Landasan formal periode ini adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan MPRS atau MPR dalam rangka meluruskan penyelewengan terhadap Undang-Undang 1945 yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin. Namun, dalam perkembangannya, peran presiden justru semakin dominan terhadap lembaga-lembaga negara yang lain, dan diuraikan menjadi demokrasi Pancasila, yaitu era reformasi 1999 sampailah sekarang. Setelah Orde Baru berakhir, Indonesia mulai memasuki era reformasi di mana pemerintahan B.J. Habibie mulai menjalankan demokrasi dengan menyuburkan kembali alam demokrasi di Indonesia dengan jalan kebebasan pers dan kebebasan berbicara. Keduanya dapat berfungsi sebagai check and balance serta memberikan kritik supaya kekuasaan yang dijalankan tidak menyeleweng terlalu jauh dalam perkembangannya. Demokrasi di Indonesia setelah rezim B.J. Habibie diteruskan oleh Presiden Abdurrahman Wahid sampai dengan pemerintah Joko Widodo. Yang D adalah prinsip-prinsip demokrasi, di mana prinsip-prinsip demokrasi ini adalah
kedaulatan rakyat. Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah, yaitu kekuasaan mayoritas, dan selanjutnya hak-hak minoritas serta jaminan hak asasi manusia. Pemilihan yang bebas, adil dan jujur, persamaan di depan hukum, tidak ada beda-membeda, proses hukum yang wajar, pembatasan pemerintahan secara konstitusional, pluralisme sosial, ekonomi dan politik, nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama dan mufakat. Adapun yang terakhir yakni ciri-ciri sistem demokrasi. Ciri-ciri suatu pemerintahan demokrasi dapat kita pahami. Yang pertama, adanya keterlibatan warga negara atau rakyat dalam pengambilan keputusan politik, baik langsung maupun tidak langsung, atau boleh dijadikan perwakilan. Adanya pengakuan penghargaan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi atau rakyat warga negara. Adanya persamaan hak bagi seluruh warga negara dalam segala bidang. Adanya lembaga peradilan dan kekuasaan kehakiman yang independen sebagai alat penegakan hukum. Dan selanjutnya adalah adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga negara. Adanya pers atau media massa yang bebas untuk menyampaikan informasi dan mengontrol perilaku dan kebijakan pemerintah itu. Dan selanjutnya adalah adanya pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat atau DPR. Adanya pemilihan umum yang bebas, jujur, serta adil untuk menentukan pemilihan memimpin negara yang pemerintahan anggota lembaga perwakilan rakyat. Adapun yang selanjutnya adalah adanya pengakuan terhadap perbedaan keragaman, suku, agama, golongan, dan sebagainya. Jadi daripada itulah pembahasan-pembahasan yang telah ditugaskan kepada kami. Diharapkan dari kita semua dapat memahami dari mulai pengertian politik, dari mulai pengertian demokrasi tersebut sampai ciri-ciri dan sistem demokrasi. Saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.